ada diklat pengadaan juga kalau nggak salah Pak Har. Jadi Iya. beliau belum bisa gabung. Nah, untuk izin saya mulai nggih, Pak Yuli, Iya. Pak Warsito, Mas Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Pak Yuli, Pak Warsito, Mas Satria. Sambil nunggu rekan-rekan yang lain, mungkin kita mulai saja. Mohon izin saya sampaikan dulu untuk agenda hari ini. Agenda hari ini yang pertama kita mau nyimak ya knowledge sharing lah dari Pak Yuli terkait pengadaan, karena kami rasa kita perlu tahu ya terkait proses di pengadaan itu seperti apa gitu. Mungkin karena Pak Yuli udah lama dan bisa dibilang expertnya di pengadaan, mungkin bisa sharing ke kita outputnya agar produk CSMS yang kita create itu nanti bisa benar-benar bisa sinkron smooth gitu ya dengan bagus terhadap proses pengadaan yang ada di PLN. Nah, untuk agenda yang pertama adalah knowledge sharing dari Pak Yuli. Mungkin nanti sudah itu kita diskusi bebas ya, diskusi tarung bebas lah istilahnya, sampai siang. Nah, mungkin nanti sekitar jam 2 kemarin kami sudah konfirmasi dengan Pak Rosli. Insya Allah nanti mulai jam 2 sampai sore kita bisa gunakan untuk konsultasi. Jadi sebelum konsultasi dengan Pak Rosli jam 2 nanti kita bisa siapkan dulu materi apa yang akan kita sampaikan ke Pak Rosli. Mungkin sepintas dari saya. Untuk selanjutnya, mohon izin saya record ya Pak Yuli untuk disampaikan sharingnya terkait materi pengadaan. Sambil saya oprak-oprak teman di grup. Pada Pak Yuli, kami persilakan. Monggo Pak. Baik, Mas Uli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, Pak Warsito, Mas Satria, dan yang lain-lain. Selamat pagi Bapak. Muncul ya di ini ya, bisa lihat ya. Baik, kita mulai Mas Ulin ya, sambil nunggu yang lain. Oke Pak, sudah kelihatan Pak. Baik, Bapak sekalian, ya. Ini kita sharing ya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kebetulan kali ini sudah perubahan yang kesekian kalinya regulasi di pengadaan sehingga keluar Perdi 0022 di 2020 ini. Yang perlu kita cermati memang di pengadaan itu demikian dinamisasinya, regulasinya gitu ya. Bahkan ada perdir yang belum sempat diimplementasikan juga sudah direvisi dan dirubah. Sehingga memang kita sebagai orang yang berkecimpung di pengadaan harus update terus gitu. Nah ini sebelum kita jauh terkait ngomong perdir pengadaan barang dan jasa, mungkin ada perlunya kita tahu hierarki undang-undang. Kenapa? Karena memang pengadaan ini secara regulasi ada pengadaan yang diatur oleh regulasinya pemerintah dan ada yang diatur oleh regulasinya perusahaan. Dalam hal ini PLN di Perdir kita gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat biasanya, Pak itu ada Perpres, kenapa kok aturannya nggak sama dengan Perpres gitu ya? Pak itu Perpresnya ngomong gini, kok aturan kita ngomong gini. Nah, ini kita perlu tahu supaya nanti pada saat kita mempelajari Perdir yang kita gunakan itu kita yakin betul bahwa kita itu pada posisi yang sudah sesuai gitu ya. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan bahwa nomor 1 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, terus peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Nah, Perdir ada di mana kok bisa mengalahkan Perpres gitu ya. Perdir itu ada di mana kok bisa mengalahkan Perpres itu. Nah, kita tunduk kepada poin 4 yaitu peraturan pemerintah di mana secara ketentuan bahwa PP nomor 45 tahun 2005 di pasal 99 mengatur bahwa apabila anggaran yang kita gunakan bukan APBN, maka Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi BUMN yang bersangkutan selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sehingga kekuatan Perdir kita itu secara hierarki peraturan perundang-undangan
lebih tinggi dibanding Perpres, gitu ya. Sehingga itu yang perlu kita pahami supaya kita pada saat ada pihak kepolisian atau pihak kejaksaan ngomong, Pak itu kok prosesnya nggak sama dengan Perpres, salah itu. Nah kita bisa menyampaikan jawaban atau bisa menyampaikan penjelasan bahwa kenapa kita tidak pakai Perpres, karena secara aturan hierarkinya seperti ini. Nah ini perlu kita ketahui, ini hal yang paling mendasar bagi kita. Biasanya itu orang-orang pengadaan atau orang PLN begitu terkait pengadaan dipanggil kejaksaan, dipanggil kepolisian, udah bingung duluan nih, sehingga seakan-akan apa yang kita laksanakan ini tidak sesuai, padahal secara peraturan sudah benar. Nah ini perlu diketahui, walaupun tidak ada di Perdir 022 penjelasan ini. Nah ini perlu kita ketahui kenapa duduk perkaranya kok perdirnya kita itu kedudukannya lebih tinggi dari Perpres tadi. Nah, sebelum masuk ke tentang pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan, itu yang perlu dipahami di pengadaan itu ada 3 yang sangat substansi. Pertama terkait dengan value for money. Konsep value for money ini sangat mendasar, yaitu bahwa untuk mencapai kebutuhan pengadaan yang menguntungkan PLN dalam jangka panjang dan tidak selalu berdasarkan pada harga terendah. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi bukan selalu harga yang terendah yang menjadi acuan, ini dulu. Ini yang harus dipegang dulu nih. Jadi berdasarkan kebutuhan jangka. Terus yang kedua, sasaran pengadaan. Nah, sasarannya ada 6. Tepat mutu, tepat jumlah, tempat lokasi, tepat waktu, tepat tujuan sosial ekonomi, dan tepat harga. Tepat harga ditaruh di paling bawah. Kenapa? Selama ini asumsi orang seakan-akan kalau pengadaan itu selalu pokoknya harga yang paling murah deh gitu. Nah, tidak seperti itu. Jadi Perdir kita telah mengatur yaitu tepat mutu. Misal nih, kenapa sih tepat mutu? Misalkan kita mau ganti seperempat pembangkit. Nah, kita nggak selalu harga termurah. Kenapa? Mungkin pembangkit yang kita seperempat yang mau kita beli adalah seperempat yang kritikal, maka tepat mutu. Maka kita ngomong material OEM biasanya gitu. Maka harga OEM dengan harga non OEM itu sangat jauh berbeda harganya. Bisa 30-40%. Tepat jumlah, kita perlu jumlah yang banyak, contoh misalkan kayak KWH meter, kita perlunya berjuta-juta, maka dalam prosesnya ya kita menentukan pemenangnya tidak satu, bisa pemenangnya lebih dari satu. Gitu. Tepat lokasi, sama, misalkan kita belinya ini mau di mana sih, sudah di-set atau tidak, nah sehingga parameter-parameter yang ada ini menentukan proses pengadaan ke depannya. Jadi nggak ujuk-ujuk pengadaan itu langsung pokoknya ngadakan ini langsung proses, nggak seperti. Harus melihat ini dulu. Apakah kita ini ya misalkan tepat waktu, kondisi darurat, ya kita ngomong tepat waktu, kita nggak bisa ngomong lagi harga nanti. Kita ngomong tepat waktu ya karena kondisi darurat kalau nggak segera dikerjakan membahayakan keselamatan manusia, membahayakan perusahaan dan sebagainya, maka kita ukurannya adalah waktu, nggak bisa lagi kita ngomong harga. Maka misalkan kita mau beli barang yang biasanya bisa diangkut dengan kapal, harus diangkut dengan pesawat, maka harganya berbeda. Nah ini yang perlu dipahami secara utuh supaya nanti dalam menentukan proses pengadaan itu juga tidak salah. Tepat tujuan sosial ekonomi apa itu gitu kan? Nah misalkan nih kita ngomong tujuan tepat sosial ekonomi, maka salah satunya contohnya misalnya kita mensyaratkan TKDN. Di dalam proses pengadaan ada TKDN. Nah, TKDN itu salah satunya ada tujuan sosial ekonomi di sana. Terus baru tepat harga. Nah, biasanya kalau kita menentukan yang paling utama itu adalah tepat harga, biasanya barang-barang yang memang material itu sudah bersaing di pasaran. Misalkan kayak kita mau beli laptop, mau beli PC, mau beli mobil, mau beli sepeda motor, mungkin harga itu yang jadi ukuran. Kenapa? Karena barang-barang itu secara umum sudah bersaing di pasaran, baik speknya, standarnya, dan mutunya. Sehingga itu, nah itu yang perlu dipahami dari. Terus yang ketiga itu prinsip dasar pengadaan. Ini harus dipegang teguh prinsip-prinsip dasar ini. Efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil, dan wajar, terbuka, akuntabel. Nah ini perlu di ini dulu gitu, nggak ujuk-ujuk. Efisien enggak, efektif enggak. Nah itu efisien itu ya dengan anggaran yang terbatas
dengan waktu yang cepat bisa memberikan hasil yang maksimal. Maka nanti metode pengadaannya bisa saja jadi penunjukan langsung, bisa saja jadi tender terbatas ya, karena melihat kondisi ini efektif sesuai dengan yang direncanakan enggak. Jadi proses pengadaan sesuai dengan yang direncanakan, kompetitif, memberi kesempatan kepada penyedia yang mempunyai persyaratan itu bisa bersaing secara adil dan terbuka gitu, transparan ya, memberikan informasi secara terbuka kepada penyedia, adil dan wajar, terbuka, akuntabel. Nah, akuntabel sangat penting. Jadi kita mengadakan proses efisien dan sampai terbuka tercapai, tapi kalau barangnya nggak bisa dipakai, nggak bisa difungsikan, nggak mendukung operasional PLN juga jadi masalah gitu. Nah, ini juga harus jadi acuan gitu ya. Prinsip-prinsip dasar pengadaan harus dipegang. Jangan sampai kita mengadakan barang atau jasa yang ujung-ujungnya mangkrak gitu ya. Makanya kita beli barang harus diperhitungkan efektif, efisien atau dan sebagainya gitu. Tiba-tiba beli barang nggak bisa dipakai atau cuma nongkrong numpuk di gudang, nah itu juga nggak. Nah, ini hal-hal yang sangat krusial, yang sangat penting sebelum kita masuk ke dalam ranah-ranah pengadaan secara keseluruhan. Nah, kalau kita sudah melalui tiga prasarana yang tadi sudah kita bahas tadi, nah, barulah kita masuk ke dalam aturan main pengadaan, yaitu Perdir 022. Jadi kita sudah yakin betul nih secara hierarki hukum sudah benar gitu kan, yakin bahwa 022 ini memang bisa diimplementasikan dan tidak menyalahi prosedur hukum yang ada. Terus yang kedua, dari prinsip sasaran pengadaan, prinsip dasar kita udah tahu yakin betul, baru kita ngomong apa sih isinya Perdir 022 itu. Nah, dari 116 halaman itu kalau coba kita rangkum secara garis besar, cuma ada di satu slide ini gitu ya. Nah, ini yang bisa kita simpulkan kira-kira. Apa sih isinya 002 itu? 022 itu. Nah, di dalamnya mengatur pertama organisasi pengadaan. Nah, beda dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya 305 ke belakang sana itu masih kepanitiaan proses pengadaan. Nah, sekarang sudah struktural definitif sehingga ada organisasi di dalamnya. Nah, ada empat kelompok atau 4 organisasi yang bertanggung jawab secara penuh di dalam proses pengadaan itu. Satu, pengguna barang dan jasa. Nah, pengguna barang dan jasa tentunya nanti akan diatur secara detail di pusat siapa saja. Kalau di kantor Indo itu bisa GM, bisa SRM, dan di kantor unit itu adalah manajer unit pelaksana. Itu sebagai penggunanya. Terus ada pejabat perencana, ada pejabat pelaksana, ada komite value for money, dan tentunya ada calon penyedia gitu ya. Nah, 5 komponen ini adalah organisasi atau bagian yang sangat erat kaitannya dengan proses pengadaan barang dan jasa gitu ya. 1-4 benar, tapi calon penyedianya nggak benar jadi masalah gitu ya. Calon penyedianya benar, prosesnya di pengadaan, di pejabat perencana, pejabat sana nggak benar jadi masalah. Nah, ini 5-5-nya memang harus simultan dan sinergis dalam proses pengadaan barang jasa itu. Nah, maka masing-masing tentunya mempunyai kewenangan dan tanggung jawab. Kalau pengguna barang dan jasa mempunyai kewenangan 3 tahapan. 1, pada tahapan perencanaan. Apa sih tanggung jawab pengguna ya? Termasuk menyediakan anggaran, terus menetapkan anggarannya, terus mengesahkan RKS, DRP, DPT, HPE gitu ya. Kalau di pelaksanaan proses pengadaannya ya tentunya mengesahkan HPS dan menetapkan pemenang. Kalau sudah di pelaksanaan kontrak tentunya ya menunjuk direksi pekerjaan, terus menunjuk tim penerima barang, terus melakukan amandemen kontrak, melakukan penilaian vendor, membuat laporan, itu salah satu tanggung jawab utama di pengguna barang dan jasa. Masing-masing mempunyai kewenangan yang memang harus dipahami dan saling dimengerti gitu.
Nah, kalau pejabat perencana ya outputnya di sana ada DRP, ada DPT, ada RKS, ada HPE. Kalau pelaksana tugasnya mulai menyusun HPS sampai tanda tangan kontrak. Nah, masing-masing saling berkaitan. Jadi calon penyedia itu juga nggak bisa berdiri sendiri. Jadi memang saling berinteraksi baik dengan pejabat perencana maupun pejabat pelaksana. Nah, disinilah di titik interaksi calon penyedia inilah sekarang di PLN keluar ketentuan Perdir terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan. Nah, biasanya di sini inilah interaksi-interaksi inilah nanti yang akan dipagari oleh ketentuan yang baru terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan. Di sana ada ketentuan terkait dengan Fornos, ada IDD dan sebagainya gitu ya. Nah, komite value for money juga punya tanggung jawab apa? Mereview proses di perencanaan, yaitu antara lain dokumen rencana pengadaan. Itu wajib direview dan direkomendasi gitu ya, direview dan direkomendasi. Terus kalau di proses pejabat pelaksana, dia wajib mereview usulan calon penetapan. Nah, ini kewajiban, jadi harus dilaksanakan, tidak bisa tidak dilaksanakan. Kalau masing-masing yang terkait dengan proses di dalam organisasi pengadaan itu berjalan sesuai dengan ketentuan, sesungguhnya pengadaan itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Karena masing-masing mempunyai kewajiban dan kewenangan di dalam proses pengadaan itu sesuai aturan yang jelas gitu. Nah, ini yang perlu dipahami sehingga masing-masing kewajibannya apa, melakukan apa, outputnya apa, dan risikonya apa, itu masing-masing harus sudah tahu. Nah, itu yang biasanya di kita ini tumpang tindih nih, kadang lempar-melempar sehingga begitu jadi kasus proses pengadaan ini jadi masalah yang besar. Selama yang terlibat ini memahami tanggung jawab dan kewajibannya, saya kira pengadaan itu bukan sesuatu yang menakutkan itu. Nah, kalau kita sudah memahami organisasi masing-masing yang terlibat dan terkait mempunyai tanggung jawab, nah baru kita menyusun strategi pengadaan. Strategi pengadaannya bagaimana? Mau sentralisasi atau desentralisasi? Nah, ini berdasarkan tadi balik ke sasaran pengadaan tadi, tepat mutu, tepat jumlah, tepat lokasi dan sebagainya. Maka kita susun strategi pengadaannya dulu. Kalau sentralisasi, contoh MDU, MTU, itu dilakukan dengan cara sentralisasi PLN pusat yang mengadakan. Kenapa? Karena berdasarkan kajian yang ada, maka lebih efektif dan efisien kalau proses itu dilakukan desentralisasi. Nah, desentralisasi ya pekerjaan-pekerjaan yang nanti dilaksanakan oleh kantor induk maupun unit pelaksana. Nah, ini harus dipahami secara garis besar pekerjaan itu apakah secara proses mau dilakukan di kantor pusat atau di kantor induk atau di unit pelaksana. Nah, jenisnya apa saja ini harus dipahami juga, jangan nanti kita proses pengadaan ini juga nggak jelas gitu. Jenisnya ada barang, ada pekerjaan konstruksi, ada jasa lainnya, ada jasa konsultansi, dan ada pengadaan khususnya. Jadi kemarin kalau tidak salah waktu diskusi dengan Pak Rusliansa juga bingung pengadaan di PLN ini kita dengan Pertamina gitu ya. Kita nih hampir semua objek operasional yang berkaitan dengan operasionalnya PLN itu menjadi objek proses pengadaan di kita gitu ya. Pengadaan khusus itu pun juga dibagi 8. Ada energi primer, pembelian tenaga listrik, sewa menyewa, sewa guna usaha, BMT, alih daya, pengadaan asuransi, reverse engineering maupun re-engineering. Nah, kenapa ini dimasukkan dalam kriteria pengadaan khusus? Memang secara teknis maupun secara regulasi bisa diatur secara khusus, misalkan energi primer, pengadaan batu bara, nah itu ada aturannya tersendiri, pengadaan gas bumi, itu ada perdir tersendiri yang mungkin sebagian proses bisa mengadop ke 022, tetapi sebagian kriteria ketentuannya pakai perdir maupun permen yang ada gitu ya. Misalkan kayak kita mau
IPP, proses IPP pembelian tenaga listrik itu juga ada regulasinya sendiri. Sehingga di aturan 022 ini dikelompokkan dalam pengadaan khusus gitu ya. Nah, karena memang ada kekhususan di dalam prosesnya maupun di dalam persyaratannya gitu. Nah, ini secara jenisnya. Nah, jasa konsultasi, kalau ketentuan yang lama jasa konsultasi ini 062 itu tidak diatur tersendiri, tetapi di 022 ini diatur tersendiri. Kenapa? Karena memang secara proses agak berbeda walaupun hampir sama gitu ya. Kalau di barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya mengenal istilah di sana metode pengadaannya itu ada e-purchasing, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ada penunjukan langsung open book, tender terbatas dan tender terbuka, maka di jasa konsultasi ini istilahnya agak berbeda. Ada seleksi terbuka, seleksi terbatas, dan penunjukan langsung. Nah, ini yang agak sedikit berbeda, sehingga perlu dipahami memang di jasa konsultasi ini ada beberapa proses yang agak berbeda dengan barang jasa lainnya. Nah, metode pengadaan ini yang kemarin Pak Rusdi juga agak jadi panjang ceritanya apabila nanti terkait dengan penerapan CSMS gitu ya, karena di pengadaannya PLN sendiri istilahnya ada sedemikian banyak. Ada pengadaan langsung, penunjukan langsung open book, tender terbatas, tender terbuka gitu. Sehingga persyaratan CSMS itu mau masuk seperti apa supaya metode pengadaan yang ada di PLN ini bisa menjangkau itu semua gitu ya. Nah, terus dari proses yang ada, tender terbuka itu juga dibedakan lagi. Ada prakualifikasi dan ada pasca kualifikasi gitu ya. Sehingga memang agak berbeda prosesnya. Nah, sedangkan proses yang baik pengadaan langsung maupun tender terbatas, penunjukan langsung dan tender terbuka, metode penawarannya pada umumnya masih sama, tetap ada istilah 1 tahap 1 sampul, 1 tahap 2 sampul, dan 2 tahap. Nah, ini agak berbeda dengan jasa konsultasi. Kalau jasa konsultasi cuma ada 1 tahap 1 sampul dan 1 tahap 2 sampul. Tidak ada di jasa konsultasi itu 2 tahap pekerjaannya. Nah, ini yang secara garis besar di dalam proses 022. Nah, terus setelah proses itu dilakukan, ada penawaran, terus dilakukan pembukaan, maka proses selanjutnya melakukan evaluasi. Di dalam Perdi 022, sistem evaluasinya mengenal 2 sistem, yaitu sistem gugur dan sistem nilai. Di mana biasanya sistem gugur itu digunakan untuk pekerjaan atau pengadaan barang yang memang sudah jelas dan pasti dan biasanya sudah ada di pasaran gitu ya. Misalkan kayak kita mau beli kendaraan, mau beli laptop, beli PC, pokoknya barang-barang yang memang sudah berkompetisi di pasaran itu biasanya kita menggunakan sistem gugur gitu. Tapi begitu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kompleks itu biasanya kita menggunakan sistem nilai atau sistem pembobotan. Misalkan kita mau membangun pembangkit gitu kan. Nah, itu EPC gitu ya. Kita biasanya menggunakan sistem nilai. Nah, kalau sudah dievaluasi baru klarifikasi dan negosiasi sesuai dengan ketentuan yang ada, melakukan negosiasi di 022 ini bisa dilakukan secara ulang. Kalau dulu tidak bisa. Kalau dulu begitu dinegosiasi, misalkan pesertanya 5, diurutkan 1 sampai 3. Maka yang berhak dinegosiasi 1 sampai 3. Ternyata semua di atas HPS, maka urutan 1 nggak mau, maka dilanjutkan ke urutan 2. Urutan 2 nggak mau, di urutan ketiga. Ketiga nggak mau, maka diusulkan tender batal atau tender gagal gitu ya. Nah, sekarang tidak, di 022 ini diberikan kesempatan lagi mengulang negosiasi dari yang pertama lagi. Pertama, kedua, ketiga, kalau tidak mau baru diusulkan untuk tender batal gitu ya. Nah, ini yang hal-hal yang agak berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya. Terus usulan pemenang, terus penetapan, pengumuman,
sanggahan. Nah, sanggah itu yang perlu dipahami 3 hari sejak diumumkan, dan nanti kalau tidak sanggah ini di regulasi PLN juga berubah-ubah. Kalau kita cermati dulu sanggah itu yang disanggah pengguna, sehingga kalau ada sanggah banding di atasan pengguna. Jadi kalau GM yang disanggah, sanggah bandingnya ke direksi. Terus berubah ketentuannya, yang disanggah adalah panitia. Terus nanti sanggah bandingnya ke pengguna. Ada jaminan sanggah gitu ya. Nah, sekarang sanggah itu kepada pejabat pelaksana pengadaan tanpa ada jaminan sanggah gitu ya. Terus nanti kalau sanggah banding cukup ke atasannya, dalam hal ini penggunanya bisa GM, bisa SRM tergantung kewenangan pekerjaannya. Terus surat penunjukan pemenang penyedia barang jasa atau LOI atau AOI gitu ya, biasa disebut itu, baru CDA, baru kontrak. Nah, yang perlu dipahami dalam menentukan kontrak dari awal waktu menyusun RKS, kontrak ini yang mau dipersaingkan apanya? Kalau yang dipersaingkan totalnya, maka kontrak ini langsam. Jangan harga satuan. Misalkan pekerjaannya ada 20 item, terus di jenis kontrak harga satuan, tetapi dalam proses tendernya dipersaingkan totalnya. Maka jadi kisruh nih. Ngomong kontraknya harga satuan, tetapi proses tendernya langsam. Nah, harga satuan itu misalkan kayak pengadaan trafo, sehingga item per item itu akan dipersaingkan gitu. Misalkan pengadaan KWH meter, nah itu bisa per jenis harga satuan. Kenapa? Karena nanti akan dipersaingkan per tipe gitu. Tapi kalau yang akan dipersaingkan adalah total kontraknya, maka langsam. Tapi kalau di dalamnya ada yang jenisnya harga satuan pasti gitu, terus ada yang masih volumenya perkiraan langsam, maka bisa menggunakan gabungan atau kontrak campuran antara langsam dan harga satuan. Terus ada turnkey, terus ada kontrak KHS. Nah, biasanya KHS ini adalah untuk kontrak-kontrak yang sifatnya jumlahnya banyak dan digunakan lebih dari satu pengguna, misalkan JPROK ya, atau kontrak pusat lah sekarang MDU, misalkan KWH meter atau trafo atau konduktor itu pakai KHS, nanti di unit-unitnya tinggal menindaklanjuti dengan kontrak rinci. Baru menerbitkan jaminan pelaksanaan. Nah, bedanya 022 bahwa jaminan pelaksanaan itu diterbitkan adalah 14 hari setelah tanda tangan kontrak. Jadi berbeda dengan konsep yang dulu. Kalau yang dulu setelah penunjukan pemenang atau LOI, nah itu dia wajib menyerahkan jaminan dulu. Kalau jaminannya sudah ada, baru tanda tangan kontrak. Nah, sekarang berbeda. Nah, tanda tangan kontrak dulu, baru ngurus jaminan pelaksanaan. Hal-hal seperti ini perlu dipahami secara utuh. Nah, kira-kira proses pengadaan itu kalau diringkas gitu ya, cuma seperti ini, sehingga kalau kita memahami satu slide ini sesungguhnya 60% gitu ya. 60% dari Perdi 022 udah kita pahami gitu ya. Tinggal detail-detailnya saja, misalkan di RP, buat di RP itu prosesnya seperti apa, tinggal baca saja. Misalkan harus melakukan analisis pasar, terus melakukan analisis kebutuhan, membuat strateginya dan sebagainya itu. Nah, itu nanti tinggal, tetapi secara garis besar 022 itu kalau kita tarik kira-kira cuma sebesar slide ini gitu. Nah, yang paling penting nanti begini Bapak Ibu sekalian, di dalam setiap proses itu upayakan dibuat bisnis proses modelnya. Kenapa? Di sanalah kita akan melihat antara risiko dan kontrolnya. Karena kalau kita lihat secara umum gitu susah nih bayangin. Tapi nanti begitu kita membuat bisnis proses modelnya gitu, BBM-nya, kita akan ketahuan di proses tertentu itu ada risiko, maka kontrolnya apa? Di proses tertentu ada risiko, maka kontrolnya apa? Nah, kalau itu bisa dilaksanakan seperti itu, insya Allah proses pengadaan itu tidak ada masalah gitu ya. Dan memang kami membuktikan sejak 2017 sampai sekarang, alhamdulillah kami ini hampir tidak ada temuan di pengadaan, karena tadi setiap
proses bisnis di masing-masing proses tadi kita bikinkan bisnis proses modelnya. Jadi siapa berbuat apa, bertanggung jawab apa, outputnya apa, itu masing-masing ada di sana. Nah itu memang kita agak capek sedikit gitu ya, tetapi kita terakhirnya tidak repot gitu ya. Nah dari semua proses yang kita ceritakan tadi, di pengadaan itu ada tool namanya e-procurement. Nah, sesungguhnya proses-proses itu bisa difasilitasi melalui e-proc gitu, sehingga secara sistem kita bisa memproses pengadaan itu dengan baik dan cepat gitu ya, karena kalau e-proc itu kan tidak ada bisa yang molor, tidak ada bisa yang mempengaruhi dan sebagainya karena semua by system. Nah itu kira-kira. Nah dari semua ini yang tidak kalah pentingnya ada satu yang perlu kami garis bawahi ini. Yang perlu kita sadari bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu mau tidak mau, suka tidak suka akan terkait ketiga aspek hukum, yaitu bisa tuntutannya tun, bisa perdata, bisa pidana. Mau tidak mau gitu ya. Kalau kita dalam prosesnya itu melakukan kesalahan, baik yang sifatnya disengaja maupun tidak disengaja gitu ya. Kalau kita masih proses pengadaan, itu potensi masalah hukumnya bisa-bisa tun. Misal nih, kita sudah menetapkan penunjukan pemenang. Tiba-tiba kita batalkan penunjukan pemenang itu. Maka jika calon penyedia itu nggak terima, kita bisa dituntut ditun. Nah, tuntutan tun itu paling besar itu kita mengganti rugi biaya yang telah dia keluarkan selama proses pengadaan. Artinya tidak banyak berisiko, dan apabila kita dinyatakan salah, maka proses itu dilanjutkan sesuai dengan keputusan yang harusnya berlaku. Itu satu. Yang kedua, apabila sudah terkontrak, maka itu ada potensinya kita sengketa hukum perdata. Nah, ini yang mau tidak mau kita seorang pengadaan itu harus memanage dokumen-dokumen kontrak itu secara tertib dan benar. Tertib dan benar. Jadi tertib nggak benar juga bermasalah, benar nggak tertib juga bermasalah. Karena ada potensi masalah perdata. Nah, perdata itu biasanya kita akan membuktikan apakah dokumen-dokumen yang kita proses tingkat validasinya cukup tinggi atau benar atau tidak gitu ya. Nah, kalau ternyata di dua proses hukum ini ada indikasi menyebabkan kita bermasalah pidana, maka tidak menutup kemungkinan kita akan terbawa ke hukum pidana. Contoh, misalkan di dalam proses pengadaannya ternyata diketahui ada proses yang tidak benar, atau kita semacam KKN atau kita melakukan persekongkolan diketahui itu gitu. Nah, maka itu bisa ujung-ujungnya nanti ke pidana. Misalkan perdata juga seperti itu. Ternyata di dalam proses perdata itu ada hal-hal yang melanggar hukum pidana, maka bukti-bukti di perdata itu bisa dibawa ke dalam kasus pidana. Tetapi yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, tidak bisa ujuk-ujuk misalkan kita masih dalam proses pengadaan, tiba-tiba jadi hukum pidana, nggak bisa. Nah, ini yang perlu kita ketahui supaya kita tidak bisa ditakut-takuti oleh aparat. Misalkan tiba-tiba kejaksaan datang, terus tuduhannya tiba-tiba tipikor gitu. Padahal prosesnya masih proses pengadaan, nggak mungkin. Nah, maka kita perlu tahu itu supaya kita nggak setiap ada kasus terus langsung takut, langsung ini nggak. Kalau kita proses pengadaan, kalau ada sengketa pasti ujung-ujungnya tun. Nah, sehingga kita bisa tanya kepada aparat yang datang, misal nih kita masih dalam proses unwishing, tiba-tiba ada aparat datang terus kita menuduh macam-macam, ya kita minta surat tugasnya, kita tanyai halnya apa gitu. Jadi nggak bisa kita langsung ditakut-takuti seakan-akan kita langsung ke proses pidana. Nah, ini perlu kita ketahui walaupun tidak ada di dalam 022 sebagai pemahaman kita supaya kita ini juga nggak terlalu takut ke sana kemari dihantui nanti begini gitu ya. Memang mau tidak mau, suka tidak suka, apabila itu sudah
terjadi, memang kita harus menjelaskan gitu ya. Tidak apa-apa, yang penting kita memang on the track sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan proses pengadaan yang perlu digarisbawahi lagi ini. Tadi yang saya ceritakan tadi, dibuat BPM-nya ini, contoh misalkan menyusun kontrak dibikin nih mulai kapan, siapa saja yang terlibat, terus diproses mana, ada risiko, kontrolnya apa, dibuat seperti ini. Contoh misalkan nih, CDA itu ada risikonya apa? Ada potensi perubahan standar atau spesifikasi oleh user atau calon penyedia. Nah, ada draft kontrak di copy dari kontrak lain. Biasanya gitu Pak. Kita ini ngambil gampangnya copy paste. Nah ini ada risiko salah gitu. Kontrolnya apa? Maka kita harus buat kontrolnya. Nah kontrolnya adalah pejabat pengelola harus mengendalikan proses CDA dilakukan sesuai ketentuan. Artinya proses CDA itu tidak boleh mengganti spek, tidak boleh mengganti-ganti substansi dalam penawaran itu yang menyebabkan mempengaruhi terhadap harga. Kalau semua proses itu dibuat seperti ini, misalkan proses unleasing, bisnis proses modelnya seperti apa, menyusun RKS seperti apa. Kalau semua dibuat seperti ini, tentunya secara tidak langsung kita sudah bisa mengendalikan proses pengadaan itu dengan baik dan aman gitu ya, dan baik dan aman gitu. Karena batasan pengadaan itu sampai benar-benar bisa dioperasikan dengan baik, itu kira-kira baru kita bisa agak merasa aman gitu ya. Karena memang tidak ada batasan kapan sih sebenarnya proses pengadaan itu akan betul-betul selesai, tidak ada masalah gitu. Kalau secara dokumen kan 10 tahun ya, 10 tahun itu baru bisa dinyatakan clear gitu. Tapi secara ketentuan memang tidak ada ya, karena kami pernah mengalami 5 tahun sudah berjalan baru dipanggil kejaksaan untuk menjadi sebagainya. Nah itu kira-kira Bapak Ibu sekalian sharing dari saya, tidak terlalu banyak tapi mungkin bisa memberi gambaran kepada rekan-rekan sekalian secara umum proses pengadaan barang dan jasa itu seperti apa gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kaitannya dengan CSMS nanti mungkin kaitannya ada dua, yaitu di proses tender terbatas dan tender terbuka itu sebelum dua proses itu, sebelum kalau penunjukan langsung juga, kalau kondisi darurat mungkin juga perlakuannya seperti apa terkait dengan persyaratan CSMS-nya gitu. Nah ini yang nanti perlu didesain supaya secara simultan persyaratan CSMS itu juga memang bisa kita harapkan memberi nilai tambah di pengadaan, dan di sisi pengadaan sendiri tidak kerepotan dengan adanya proses itu gitu. Sehingga ini yang perlu disimultankan di proses pengadaan, di mana itu dilakukan supaya nanti juga memberi nilai tambah rasa aman di pengadaan itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada hal yang mungkin mau ditanyakan, monggo. Mungkin ini sekedar apa yang pernah kami pahami dan pernah kami alami gitu ya. Mungkin masih banyak lagi bapak-bapak di selain saya yang lebih paham, lebih tahu tentang pengadaan. Mungkin Pak Farul juga pengadaan di pusat mungkin lebih jauh dibanding saya gitu ya pemahamannya. Ini sekilas hanya beberapa hal yang mungkin secara umum bisa dipahami dan apa yang perlu dilakukan agar pengadaan barang dan jasa ini aman, mengingat regulasinya memang sedemikian dinamisasi perubahannya. Itu kira-kira kalau ada diskusi yang mau kita buka, monggo. Baik, terima kasih Pak Yuli. Materinya singkat padat tapi kayaknya insya Allah cukup mencerahkan ya dari satu slide ini. Pak Yuli, mohon boleh di-share materinya nggak Pak Yuli di grup? Boleh. Ya, boleh. Ini saya coba open discuss nih Pak Yuli, mungkin nanti dilanjut teman-teman semua. Kalau terkait tahapan CSMS itu, flow chart-nya yang kemarin itu kan dengan Pak Rosli itu kan dibuat berdasarkan perbedaan dari metode pengadaan ya, setahu saya ya, ada yang nah di situ itu ada kalau yang dibuat Pak Rosli kemarin kan
vendor DPT ya kalau nggak salah, vendor Iya, DPT terus sama penunjukan langsung. Nah, sedangkan di metode pengadaan ini kan DPT itu masuknya yang mana gitu kan. Kalau DPT kan masuknya malah yang di bawah itu yang disusun oleh pejabat perencanaan. iya, Ya, sebenarnya di sini. DPT itu berarti tender terbatas itu ya Pak Pak Iya, Pak tender Yuli? terbatas. Kalau di metode pengadaannya, DPT nanti akan digunakan pada saat tender terbatas. Jadi pejabat perencana menyusun DPT dulu, berdasarkan DPT itu nanti digunakan untuk tender terbatas. Jadi makanya kemarin waktu Pak Rusliansa nyampaikan itu bahwa proses pengadaan di PLN itu tidak cuma tender terbatas, ada tender terbuka gitu. Nah, CSMS di tender terbuka ini mau taruh di mana gitu. Sesungguhnya kemarin sudah dijawab oleh Pak Rusli, bisa nanti prosesnya tapi makan waktu minimal 1 sampai 1,5 bulan ya untuk memproses CSMS-nya jadi nanti masuk di proses ini tender terbuka ini biasanya sih bisa kualifikasi pasca kualifikasi gitu ya. Nah, masuk di dalam internal proses ini seharusnya persyaratan CSMS tadi gitu. Kalau masuknya di tender terbuka sehingga ikut di dalam persyaratan evaluasi proses yang ada di tender terbuka karena memang prosesnya bergabung di dalam proses ini atau disepakati bahwa untuk tender terbuka ini sebelum masuk ke materi proses pemasukan penawaran dan sebagainya serta yang sudah mendaftar itu wajib lolos CMSS dulu. Nah, ini yang perlu disepakati antara teman-teman HSSE dengan pengadaan karena regulasinya memang masih seperti ini gitu. Nah, itu yang perlu disepakati. Apakah CSMS nanti kalau misalkan proses tender terbuka itu akan dilakukan di dalam proses yang ada itu atau CSM setelah pendaftaran, pengumuman pendaftaran, baru yang daftar diwajibkan CSMS dulu, baru yang lulus CSMS lanjut ke proses berikutnya. Nah, ini yang perlu disepakati atau silakan saja ikut daftar terus dipersyaratkan CSMS, nanti di dalam prosesnya juga dievaluasi bersamaan proses pengadaan. Nah, itu ya perlu disepakati supaya nanti persis secara jadwal, secara kewenangan karena CSMS nanti kan yang akan menilai teman-teman di ini kan di HSSE kan bukan di panitia bukan di pengadaan kan. Nah, ini yang harus disepakati. Tapi kalau yang untuk tender terbatas karena diproses itu nanti sebelum ada di DPT dan perusahaan DPT tidak terlalu jadi masalah gitu. Memang yang akan jadi masalah itu kalau prosesnya tender terbuka gitu. Oke. Kalau baca dari sini berarti fase prakualifikasi, pasca kualifikasi itu cuma ada di metode tender terbuka ya? Ya, betul. Kalau Betul. yang tender terbatas ke atas itu langsung satu tahap satu sampul itu ya Pak? Gitu nggak? Ya, jadi gini kalau tender terbatas itu sesungguhnya bisa menggunakan ini tiga-tiganya sebenarnya bisa digunakan bisa satu sampul, satu tahap, dua sampul maupun dua tahap itu bisa digunakan oleh ini proses yang ada ini tetapi kebetulan kalau tender terbatas itu biasanya satu tahap dua sampul. Sekarang tender terbatas kemudian dua tahap. Biasanya dua tahap itu digunakan untuk pekerjaan kompleks. Nah, pekerjaan kompleks itu biasanya menggunakan prosesnya kualifikasi. Tapi bisa juga kalau memang berdasarkan analisis pasar didapatkan calon penyedia yang sudah pasti, artinya terbatas penyedianya, misalnya kita mau membangun pembangkit, terus dilakukan DPT gitu. Bisa juga menggunakan tender terbatas, tetapi prosesnya dua tahap. Kenapa? Karena pekerjaan itu kompleks gitu. Jadi bisa digunakan dua-duanya, Mas. Bisa tender terbatas menggunakan 3 metode penawaran itu juga bisa, tender terbuka juga bisa. Tapi kalau penunjukan langsung itu biasanya kita menggunakan satu tahap satu sampul. Oke. Dari teman-teman yang lain apa ada yang mau ditanyakan, mau open discuss, monggo. Ini kayaknya mencerahkan sekali, maksudnya menyisakan inilah banyak inspirasi lah untuk kita. Mas Habib kayaknya open mic nih kayaknya. Ya, Mas Ulil, Pak Yuli. Iya, monggo Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Saya tadi pertanyaan saya sedikit out of topic sih, cuman mungkin waktu itu Pak Yuli juga sempat gabung di grup kita juga kan di WAG, cuman mau sedikit diskusi tentang ini Pak Yuli, strategi kita untuk implementasi CSMS di unit-unit yang environment-nya belum kondusif ya. Kan nggak pengen itu jadi telur sama ayam gitu. Kita mengimplementasikan CSMS, sedangkan infrastruktur untuk sertifikasi tenaga kerja, untuk sertifikasi peralatan, untuk sertifikasi SMK 3 yang dibutuhkan untuk mensertifikasi CSMS itu tidak ada gitu kan. Sedangkan kita kan mengarahkan kan untuk pekerjaan moderat dan high itu sudah harus kita comply terhadap CSMS. Nanti kalau misalnya hanya beberapa gelintir penyedia saja, calon penyedia yang bisa fulfill, nah nanti pasti digugat habis itu, digugat ke KPPU katakan. Kan kalau misalnya kita nggak sedikit-sedikit mengeksekusi, sampai kapan kan gitu kan? Jadi menurut Pak Yuli, strategi seperti apa ya yang aman, tapi itu bisa terimplementasi, aman secara perspektif pengadaan barang dan jasa ya. Mohon ini ada pencerahan gitu. Baik, Mas Habib, ini cerita ini ya, cerita pengalaman kan memang sedemikian rupa di pengadaan barang dan jasa itu. Kalau kita ingat 2013 setelah terbitnya Undang-Undang Ketenagalistrikan 2009 itu kan kita juga tidak serta-merta bisa mengimplementasikan terkait dengan UJPTL gitu ya. Ingat saya baru di dekade 2015 sampai 2016 itulah PLN mewajibkan UJPTL itu yang berdampak sebetulnya hampir 60% calon penyedia barang jasa PLN itu kolab, tidak bisa mengikuti itu gitu ya. Itu kita cerita awal itu. Memang di tahun pertama kita akan mengalami goncangan gitu ya. Didorong dari sana sini semua, asosiasi dari ini semua. Tetapi karena itu berangkat dari peraturan undang-undang yang memang harus diwajibkan, siapapun mau tidak mau, suka tidak suka harus mengikuti itu. Nah, oleh karena itu, pertama, CSMS ini berangkatnya harus dari undang-undang yang memang itu mengikat semua pihak dulu, supaya secara regulasi dibenarkan. Itu dulu. Kalau memang CSMS ini, persyaratan CSMS ini adalah dasar berangkatnya dulunya dari undang-undang, misalkan anggaplah undang-undang ketenagalistrikan, sehingga peraturan dan lainnya sehingga berujunglah CSMS misalkan seperti itu. Maka secara regulasi sudah aman nih. Tidak ada siapapun bisa menggugat. Kedua, maka kita harus melakukan survei pasar. Survei pasarnya apa? Memetakan kira-kira nih sejauh mana sih kalau ini diterapkan kita harus punya petanya ini. Unit mana yang kira-kira kalau diimplementasikan bermasalah. Misalkan ini Jawa, luar Jawa, atau regional atau bagaimana. Berapa persen kira-kira dampaknya terhadap ini, terhadap kebijakan ini mempengaruhi terhadap vendor atau calon penyedia. Kita harus punya petanya dulu. Kalau nggak punya petanya, maka kita bingung menentukan apa. Kalau sudah punya petanya, maka nanti kayak penerapan UJPTL itu, nah kita skemakan masa transisi, tidak serta-merta. Masa transisi ini mau dibuat berapa? Contoh kalau UJPTL kemarin, masa transisi itu kami buat 1,5 tahun. Kenapa? Karena regulasinya memang badan sertifikasinya juga waktu itu masih belum semuanya siap gitu ya di tingkat pemerintah daerahnya, karena UJPTL itu kebijakan di pemerintah daerah ada regulasi-regulasi yang memang masih perlu dibetulkan gitu. Nah, itu kita petakan semua sehingga nanti kita tahu nih kalau kita terapkan seperti ini maka konsekuensinya ini. Contoh nih,
misalkan ternyata fasilitas-fasilitas terkait untuk implementasi CSMS ini hampir semua nggak ada, misalkan unit-unit nggak ada, maka kalau diimplementasikan pasti bermasalah. Kenapa? Karena tidak ada vendor yang masuk, gitu kan. Tapi kalau ternyata cuma 10% kok, 20% kok, gitu. Nah, maka kita bisa terapkan sambil menunggu itu, maka kita melakukan pembinaan. Tidak bisa kita lepas begitu saja. Daerah mana atau di unit mana atau kira-kira kelas titik lokasi mana yang memang masih perlu pembinaan sehingga bisa dipilah-pilah. Kalau menurut saya, kalau ini memang CSMS itu regulasinya adalah berdasarkan undang-undang, maka KPPU pun tidak bisa mengadukan ke kita karena rujukan kita adalah berangkat dari undang-undang, gitu ya. Nah, sehingga memang mau tidak mau harus terpenuhi. Mas Habib, kami kasih contoh di WKSKT itu jumlah vendor itu kurang lebih ada sekitar 300 kalau tidak salah. 300 vendor nih awalnya. Sebelum ada kebijakan UJPTL itu hampir semua 300 vendor itu bisa mengerjakan pekerjaannya jasa kelistrikan. Begitu kita terapkan UJPTL tinggal 40 Mas, sampai sekarang tuh kurang lebih 45 lah. Yang lainnya nggak bisa semua. Karena memang banyak faktor yang tidak bisa dipenuhi untuk mendapatkan UJPTL. Nah, memang pertama kali kita menerapkan itu agak kaget. Hampir pekerjaan kita itu sedikit terbengkelai. Kenapa? Karena pekerjaannya banyak, penyediaannya terbatas, gitu ya. Nah, itu awal-awal setahun, 2 tahun. Nah, sekarang sudah leading, Mas. Sudah leading, memang perusahaan-perusahaan yang profesional, yang mempunyai kompeten, yang bisa bekerja, gitu. Artinya kita tidak lagi direpotkan dengan perusahaan-perusahaan yang cuma nama, cuma ada 1 orang, 2 orang, tapi dapat pekerjaan di PLN, gitu. Nah, ini memang butuh proses menurut saya, ya butuh proses. Nah, ini yang perlu kita petakan kalau menurut saya, karena CSMS ini kaitannya mungkin ujung pangkalnya di sana terkait dengan keselamatan tenaga kerja, ya keselamatan yang lainnya, gitu ya. Artinya kalau itu memang kita komit, memang perlu dipetakan dulu sehingga nanti regulasinya memang ada masa transisi. Pekerjaan sebatas mana yang menjadi prioritas harus, pekerjaan mana yang memang transisinya dikasih waktu sampai kapan. Nah, itu berdasarkan survei pasar atau data yang kita dapatkan di lapangan. Saya kira itu, Mas Habib, kalau dari pendapat saya kira-kira itu. Terima kasih Pak Yuli. Tapi itu ya Mas Ulil, kalau kita benchmarknya ke Pertamina, perusahaan oil and gas, mereka itu sudah memang dari segi ekosistem itu mereka sudah terlindungi memang dari undang-undang minerba, ya, undang-undang tentang. Sedangkan di PLN ini kan sama-sama ESDM, cuman beda di ketenaga listrikan, ya. Saya sendiri juga belum baca sih untuk bisnis ketenaga listrikan. Kira-kira apakah pelaksanaan CSMS ini sudah didukung di undang-undangannya. Tapi ya kalau misalnya tadi seperti tadi, terus waktu kita mengimplementasikannya secara hukum di perundang-undangannya lemah, itu seperti apa ya Pak Yuli? Nah, balik lagi tadi saya sampaikan tadi bahwa proses pengadaan ada potensi tadi bisa gugatan TUN, gugatan perdata pidana maupun KPPU, gitu ya. KPPU itu kalau indikasinya salah satunya di sana dalam prosesnya ada persekongkolan, ada diskriminasi dalam proses pengadaan, itu biasanya ke KPPU, gitu ya. Tetapi selama itu tidak ada unsur itu, ya tidak. Karena kalau menurut saya pribadi, CSMS itu adalah kebutuhan yang memang harus dilakukan oleh PLN. Selama persyaratan itu dari awal sudah disampaikan kepada semua calon penyedia dan terbuka bagaimana sistem penilaiannya dan seperti apa kriteria, saya kira tidak ada gugatan yang bisa dilakukan. Memang ada protes, iya,
Tapi kalau gugatan secara hukum saya kira tidak. Kenapa? Karena ini adalah kepentingan internal PLN terkait dengan regulasi yang ada di dalam PLN gitu. Kalau menurut saya contohkan UJPTL tadi. UJPTL kami diprotes ke sana kemari, Pak. Kami ini dibawa ke asosiasi, dibawa laporkan ke sana, nggak apa-apa, tetapi memang regulasinya itu keperluan yang memang harus dipenuhi. Lama-lama nanti akan mengerti, teman-teman paham dan bisa dilaksanakan gitu. Nah, sama saya kira CSMS ini kalau memang ini menjadi keinginan kita dan menjadi pokok bagi kita pada saat pekerjaan itu medium atau high rise harus ada itu, ya itu harus kita ini gitu. Nah, nanti sosialisasinya penyampaiannya kita kepada calon penyedia itu memang betul-betul clear gitu, tidak menyisakan pertanyaan maupun pemahaman yang tidak dimengerti oleh mereka gitu. Dia tahu kok sebetulnya selama yang kita perbuat itu tidak membuat diskriminasi atau tidak membuat agar orang terhalang untuk bekerja sesuai ketentuan, saya kira mereka juga paham itu gitu ya. Kecuali kita membuat ketentuan ini untuk menghalang-halangi supaya orang tidak bisa bekerja sesuai ketentuan, nah itu baru dipermasalahkan. Tapi kalau ini dibuat supaya semua safety, semua aman, saya kira nggak ada masalah. Saya kira kalau pemahaman saya seperti itu kira-kira. Ya, makasih Pak Yuli. Sharing Mas Ulil, Pak Yuli. Wah ini jagonya baru apa Pak Farul? Enggak, sharing aja Pak. Jadi kalau pemaparan Pak Yuli ini sudah lebih dari cukup ini. Tapi ya kalau saya bandingkan dengan penjelasannya, ini sekalian menyampaikan informasi aja. Pak Yuli kemarin rapat dengan Pak Rusli ikut ya yang terakhir kemarin? Enggak, kami bahas materi yang online itu. Oke, jadi ini sekalian penyampaian yang hasil rapat dari kemarin itu seperti ini Pak Yuli. Jadi mohon maaf aja yang Pak Yuli tampilkan ini memang sudah sangat lengkap ya. Tapi untuk di pemahaman pengadaan. Nah, memang di sini kayak kalau kita lihat tugas tanggung jawab pengguna, terus jenis barang konstruksi apa. Terus kalau saya bandingkan dengan penjelasannya Pak Rusli kemarin, nah dia kan juga sudah bikin flowchart. Mungkin nanti bisa ditampilkan supaya Pak Yuli juga memahami lah. Jadi kalau beliau ngasih membuat flowchart untuk tender terbatas dan tender terbuka. Jadi kalau kalau saya lihat flowchart-nya itu memang fokus untuk proses CSMS-nya, proses K3-nya. Jadi kalau gambaran secara umumnya begini Pak Yuli, kita itu sebenarnya di proses tendernya itu sangat sederhana karena di RKS itu hanya mencantumkan untuk persyaratan K3-nya itu dia memiliki sertifikat CSMS sesuai dengan tingkat risiko proyek yang ditenderkan. Ya. Terus sama HSE plan. Nah, kalau nggak salah kemarin saya ada tambahan satu, mungkin bisa dikoreksi Mas Ulil, sama kriteria risiko ya, kalau nggak salah. Ataukah hanya dua itu aja? Nah intinya itu ada sertifikat sama HSE plan yang pastinya ya. Nah jadi untuk DPT nggak masalah karena kita akan melakukan itu ini, nggak tahu apakah kita mengambil seluruh saran dari Pak Rusli ataukah kita punya pertimbangan tersendiri untuk kita membuat hal itu beda dari yang diusulkan Pak Rusli. Tapi kalau saya kemarin tangkap dari Pak Rusli itu, kalau ada DPT nanti prioritas pertama kita akan lengkapi, dalam hal ini tim HSSE akan melengkapi DPT itu dengan sertifikat CSMS. Nanti akan dilakukan prakualifikasi CSMS dan sebagainya sampai keluar sertifikat. Nah, jadi kalau kita melakukan tender terbatas sudah nggak ada isu lagi untuk ketiga karena sudah punya sertifikat di DPT itu. Nah, kalau untuk tender terbuka, kemarin saya juga tanyakan itu. Jadi kalau ini menurut penjelasannya Pak Rusli ya, itu kalau dari proses tendernya juga simple.
Jadi syarat K3-nya juga langsung aja ditulis sertifikat CSMS. Cuma waktu pengumuman tender itu tim HSSE dengan tim pengadaan atau tim pelaksanaan pengadaan itu akan jalan paralel. Tim pengadaan akan mengurusi kayak persiapan pengambilan RKS, persiapan unwasing dan sebagainya sampai batasannya pemasukan dokumen penawaran. Tim HSSE akan paralel juga, dia akan melakukan prakualifikasi CSMS. Nanti ujung-ujungnya waktu penyedia itu mengsubmit dokumen penawaran itu sertifikatnya sudah harus terbit. Nah, itu nanti dimasukkan di dokumen penawaran. Makanya di flowchart-nya itu ditulis membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Nah, itu apakah nanti di unit itu biasanya kan pengadaan di unit itu cepat-cepat itu. Tapi kalau di kantor pusat 40 hari itu udah kontrak. Kalau di kantor pusat Pak Yuli mungkin karena EPC ya. Sejak pengumuman sampai pemasukan aja itu kurang lebih 1,5 bulan lah, atau kalau mungkin ditoleransi 2 bulan mungkin masih bisa. Itu makanya saya mikir kalau di unit ini kan cepat sekali, maksudnya apakah kalau ngambil waktu segitu itu nanti akan memperlama proses pengadaan gitu loh. Jadi seperti itu. Nanti tujuannya itu nanti pokoknya penyedia itu mengsubmit dokumen penawaran, sertifikat sudah jadi. Kalaupun memang prosesnya belum jadi, bisa diakomodir dengan berita acara. Nah, berita acara itu nanti ditandatangani oleh manajemen kontraktor 1 yang melaksanakan proses prakualifikasi atau proses CSMS itu 1, sama 1 itu pejabat tertinggi di unitnya. Dalam hal ini kalau di unit induk ya GM. Jadi ditandatangani oleh 3 orang itu ada terbentuklah BA, itu masih bisa dipakai sambil menunggu sertifikat CSMS-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Pak Yuli untuk proses CSMS. Sebetulnya secara ini nggak apa-apa secara regulasi, cuma yang jadi masalah tadi waktu. Waktu 1,5 bulan itu tuh pertama, kalau 1,5 bulan itu untuk berapa vendor. Misalkan apakah 1 bulan itu misalkan pesertanya 5 vendor dengan peserta 2 vendor dengan peserta 10 vendor itu sama atau tidak, itu kan juga memerlukan kesiapan teman-teman di SSC-nya ya. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Kalau waktu sebetulnya secara regulasi bisa, karena kita nggak dibatasi oleh waktu. Cuma yang jadi masalah tinggal kesepakatan manajemen manakala high risk mau tidak mau nih, mau high risk misalkan atau medium risk, terus ada persyaratan itu ya mau nggak mau di proses tender yang tadinya 45 hari atau 40 hari jadi kontrak, minimal 90 hari baru kontrak. Minimal itu yang jadi komitmen bersama kalau memang ini menjadi persyaratan yang harus dipenuhi. Sebetulnya kalau prosesnya tadi bisa saja proses itu di dalam CSMS itu bisa prosesnya paralel di dalam proses sudah pengumuman pengadaan sampai dengan nanti pemasukan penawaran, bisa sesungguhnya diproses dulu. Kalau sudah ini mendapatkan sertifikat terus dilanjutkan, yang punya sertifikat itu proses selanjutnya juga bisa. Sebetulnya itu tinggal teknis ya, nanti efektifnya yang mana gitu. Sebenarnya dua-duanya bisa dipakai gitu. Kalau kami Pak Farul sebetulnya tadi yang perlu dipahami nanti kalau misalkan ini jadi ketentuan atau ketetapan yang sudah diputuskan, memang harus ada pemahaman kepada seluruh unit, terutama di unit induk wilayah atau distribusi ya. Kalau di UWIP memang hampir kayak pusat, pekerjaannya agak lama-lama gitu. Kalau di kami memang batasan waktu proses pengadaan sekitar 40 sampai 45 hari. Nah, ini yang perlu diinformasikan supaya pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan kajian KKP-nya itu medium risk atau high risk, itu memang harus menyediakan waktu yang cukup panjang sehingga bisa jadi prioritas prosesnya lebih agak awal, mungkin seperti itu. Kalau kami sih nggak masalah Pak Farul yang mengenai waktu Pak Yuli itu masih open, jadi kita masih kaji dulu antara ya maksudnya kesepakatan antara tim HSSE dengan tim pengadaan, itu harus mengakomodir keseluruhan, jadi jangan mengakomodir kantor pusat, tapi memang
tertulis begini sih Pak ya Pak Yuli, di flowchart-nya itu maksimal 2 bulan. Jadi yaitu apakah perlu mungkin dikaji lagi kira-kira selama ini itu rata-rata peserta itu berapa banyak sih gitu. Nah, itu apakah HSS itu mampu misalnya tahu-tahu peserta maksimalnya itu 20 misalnya. Nah, itu dalam waktu maksimal 2 bulan itu 20 itu bisa nggak gitu. Nah, misalnya. Nah, itu jadi perlu didiskusikan, tapi itu masih bisa diubah-ubah sih sebelum ditetapkan ya. Sebetulnya nanti kan dari list proses kualifikasi di CSMS-nya kan ketahuan nih kegiatannya apa saja. Misalkan nih kalau mulai dari administrasi terus misalkan sampai fisik juga harus sampai gelar alat dan sebagainya misal nih. Seperti itu ya memang harus dirinci terus sehingga ketemu nanti kira-kira kalau satu vendor itu bisa dilaksanakan sekian waktu. Kalau ini kan teknisnya kan bisa kayak kita kalau di kami kan untuk pemenuhan K3 itu sementara ini kan kami kalau gelar alat serentak kami tidak mau ke masing-masing vendor. Jadi kalau ada 40 vendor ini kami undang bareng, kita pinjam tempat lapangan luas, semua digelar serentak supaya dia tidak ada yang pinjam alat, tidak ada yang pinjam tenaga kerja dan sebagainya sehingga ketahuan mana yang memang betul punya alat dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa sehari selesai gitu kan. Tapi kalau teknisnya satu ya mungkin bisa lama. Nah, itu juga tergantung ininya juga nanti teknisnya kualifikasi di CSMS itu seperti apa gitu. Ya, jadi yang tadi itu kan dilakukan waktu proses tender ya, baik tender terbatas maupun tender terbuka. Nah, terus saya tanya lagi, kalau memang ya kalau tema SSE agak longgar, ya itu bisa dilakukan di luar dari tender seperti DPT gitu. Jadi untuk jaga-jaga kalau memang gini Pak Yuli, tahu-tahu pengguna itu melakukan penunjukan langsung. Ya. Nah, ternyata penyedia itu nggak masuk DPT terus belum ada sertifikatnya lah gitu. Tapi kan kalau sudah disertifikasi dulu CSMS di luar dari tender, berarti kan aman aja gitu kan, maksudnya bisa aja. Bisa itu. Contoh ya kayak kita tower roboh break itu kan risiko tinggi itu. Sebetulnya pas begitu kita nggak punya DPT, nggak punya data yang punya itu kan nggak boleh mengerjai. Kalau ini sudah jadi aturan kan begitu high risk kan harus perusahaan-perusahaan yang mengantongi sertifikat itu kan. Begitu nggak ada kan ya memang gini Pak Warung, menurut saya secara prioritas mungkin nanti dipetakan mana yang memang harus segera dilakukan, terus mana yang ini. Kalau kami sih pengennya seperti yang kami minta, semua vendor PLN yang memang dia mempunyai kompetensi untuk pekerjaan medium maupun high risk memang wajib kayak di DPT itu kalau menurut kami. Jadi dari awal memang mereka itu terseleksi untuk pekerjaan PLN gitu, terutama untuk distribusi, transmisi sama pembangkit gitu ya. Kalau untuk konstruksi sipil dan sebagainya kan nggak bisa saja karena terlalu umum. Tapi yang 3 itu menjadi syarat mutlak. Jadi kalau yang dia pegang UJPTL untuk 3 pekerjaan itu yang memang bisa di DPT, model di DPT kayak yang DPT kita itu untuk CSMS-nya, sehingga memang kita punya data, punya bank data calon-calon penyedia itu yang memang betul-betul kita tahu persis gitu. Kedepannya mungkin bisa gitu. Kalau kami sih pengennya gitu. Itu juga masukan Mas Ulil kalau kita harus ceknya itu kalau bisa serentak ya, karena memang itu alat itu bisa kita dibohongi aja, dioper-oper aja itu alat. Iya, pengalaman kita 2016 kan gitu, dicek semua lengkap, ternyata di lapangan begitu kerja enggak. Makanya 2018 kami kumpulkan 40 vendor membawa 40 lengkap peralatan. Jadi ada 40 truk, ada 40 macam-macam, kita cek di situ. Tapi kita akhirnya bisa melihat nih mana yang memenuhi, mana tidak memenuhi, ketahuan di situ. Oke, jadi yang jadi isu hanya sementara itu Pak Yuli ya, waktu ya. Waktu mungkin waktu, karena makanya nanti kalau memang ini jadi betul-betul menjadi persyaratan harus diimplementasikan, memang yang perlu sosialisasi ke teman-teman
teman-teman unit memang terkait dengan porsi waktu yang harus perlu dipertimbangkan gitu ya, sehingga apakah timnya HSSE di unit juga sudah siap untuk melaksanakan itu kan juga harus saya nggak tahu nih struktur organisasinya di teman-teman HSSE nanti kalau itu benar-benar diimplementasikan, siapa yang implementasikan di unit itu gitu. Apakah teman-teman K3, K2 itu atau ada orang lain atau tim gitu. Nah, ini yang saya juga belum punya gambaran. Jadi nanti di itu kayak di DPT itu nanti akan tercluster dengan sendirinya Pak Yuli. Jadi kalau memang dia katakanlah DPT transmisi misalnya, yang kalau sekarang ini kan ada 30 misal. Nah, kalau di tempat saya ini ada 30 perusahaan EPC. Nah, itu begitu nanti dibikin CSMS ini akan tercluster nanti 30 ini dibagi, yang masuk risiko tinggi itu mungkin 10, yang masuk risiko medium mungkin 5 misalnya, lainnya rendah. Nah, begitu nanti kita melakukan tender risiko tinggi, ya kita hanya ngundang 10 tok, 10 aja. Jadi yang lainnya ada sisanya 20 nggak bisa ikut gitu ya. Nah, begitu juga kayak tender terbuka. Begitu tadi jalan paralel, begitu kita perseratkan di RKS itu resiko tinggi, begitu dia hasil sertifikatnya resiko rendah semua, rendah semua gitu kan. Ya, berarti nggak ada yang lolos kan? Mending dia nggak usah masukkan penawaran karena memang dia sudah gugur. Nggak, memang ini pilihan Pak Farul. Makanya kalau kami sih dari awal memang ini jadi pilihannya PLN. Kita ini mau maju ke depannya lebih memang betul-betul baik dengan segala persyaratan dan risikonya tadi, atau kita tetap setengah-setengah mulai dari dulu sampai sekarang yang mundur juga enggak, maju juga enggak gitu ya kalau kita lihat, sehingga kayak abu-abu gitu kan, karena tarik ulur di satu sisi kita terkait dengan kinerja yang harus terserap, di satu sisi regulasi yang harus terpenuhi kan gitu dari dulu. Nah, ini memang kita harus memetakan konsekuensi. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Lanjut, silakan, monggo Pak Yuliari, monggo. Oke, Pak. Saya mohon maaf saya baru muncul nih. Oke, Pak. Ya, oke. Ya. Nah, itu yang menurut kami teman-teman pusat harus punya data itu, sehingga kalau ini diterapkan ya kayak itu Pak Farul, kayak kita pertama kali menerapkan IJBTL. Ingat kan? Dari sekian tadinya berbondong-bondong sekian puluh, kita cuma dapat 7 vendor. Artinya ada sekian puluh pekerjaan yang tidak tereksekusi. Nah, itu jadi risiko kita. Enggak apa-apa. Nah, itu harus dipahami gitu. Tapi ke depannya setahun 2 tahun berikutnya kita jadi melaksanakan nyaman, karena memang akhirnya mereka mau tidak mau terus juga memenuhi ke depannya. Nah, kita enggak direpotkan dengan yang tarik ulur tadi gitu. Nah, itu memang pilihan ya. Apakah kita mau menerapkan CSMS ini betul-betul jadi persyaratan yang menjadi kita ini supaya ini jadi regulasi yang memang harus kewajiban sehingga siapapun, atau kita masih setengah-setengah tadi, tarik ulur, saya yakin sampai kapanpun kejadiannya masih sama, karena orang berpikir toh masih bisa kerja juga kok, toh masih dapat kerja juga kok, pasti itu prinsipnya gitu Pak, kayak kita nerapkan IJBTL itu. Nah, kalau kami sih ya pilihan ya, tapi kan ini cuma omongan warung kopi, yang punya kewenangan kan tetap beliau-beliau yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu kebijakan gitu. Kalau kami sih ya sudah, ini mumpung pertama anggaran kita saat ini masih terbatas, mumpung nggak banyak gitu, ya sudah terapkan saja DIES gitu kan. Nah, nanti konsekuensinya tadi, yang tadinya ada 20 vendor paling tinggal 10 atau tinggal 7 yang tadinya, ya itu konsekuensinya gitu. Nah, itu yang kira-kira nanti jadi mitigasi risiko pada saat hasilnya seperti itu, maka risiko yang timbul apa, mitigasinya apa gitu. Kalau kami sih kira-kira gitu, supaya 5 tahun ke depan kita itu betul-betul apa yang kita harapkan ini settle benar gitu. Ya memang kita harus memulai sih. Itu seperti yang tadi Pak Yuli sampaikan, kayak IJBTL-nya di Kalseltang. Tapi ya itu mengenai ada beberapa tahapan, terutama tahapan prakualifikasi CSMS itu kan
menurut Pak Rusli bisa aja nanti disesuaikan dengan kondisi kita. Tapi yang mandatori, yang wajib itu tetap harus dipersyaratkan. Mungkin atau katakanlah kayak gambarannya gini, mungkin agak longgar tapi tidak menghilangkan yang wajibnya gitu. Nah, supaya nanti tidak langsung terfilter habis itu nanti bahkan nggak ada penyedianya gitu kan. Nah, mungkin nanti itu katanya bisa diupdate begitu dia sudah itu akhirnya kita ketatkan lagi itu bisa. Jadi gitu. Jadi Pak Rasus gitu ya. Iya, malah bagus kalau bisa seperti itu Pak Farul. Artinya kita udah punya skema ini, sebetulnya udah punya gambaran nih. Pada saat hasil analisa pasar kita dimungkinkan potensinya, kondisinya misal nih yang tadinya 30 tinggal 10 atau 30 tinggal 7 gitu ya. Nah, maka skema itu bisa digunakan. Maka agak dilonggarkan supaya dari 30 masih bisa 15 gitu. Mungkin bisa seperti itu. Kalau memang itu ada skemanya, saya kira itu bagus dan bisa dipakai. Nah, mungkin apakah ini untuk meyakinkan kita ini apakah langsung blek ini mau diimplementasikan secara nasional, apakah pilot project dulu, itu juga penting jadi pertimbangan juga gitu kan. Kalau nanti di pilot project itu kira-kira hasilnya bisa bagus, signifikan, terus bisa diimplementasikan seluruh Indonesia, atau memang ini mau diberlakukan secara serentak dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu juga jadi analisanya teman-teman sekalian. Kalau saya lihat bandingannya dengan kayak persyaratan UJPTL itu kan kalau persyaratan UJPTL kalau dia nggak bisa melengkapi nggak keluar kan, maksudnya sertifikat ya UJPTL-nya atau SBU-nya gitu ya. Tapi kalau CSMS ini mungkin dia itu bisa aja keluar sertifikatnya, tapi kemungkinan sertifikat resiko rendah. Karena selama ini dia kerja di tinggi tapi belum dicek itu, begitu dia urus ini ternyata loh kok saya rendah ya. Akhirnya dia berusaha untuk meningkatkan supaya bisa medium atau tinggi. Jadi seperti memang K3 ini itu sih sudah jadi isu Pak Yuli, setiap kali rapat pengadaan di kantor pusat atau di ini kita mau tender selalu ditanyakan CSMS-nya sudah sampai mana, sudah selesai atau belum, kita lagi bahas RKS ini apakah bisa dimasukkan atau belum. Nah itu mesti saya yang ngasih penjelasan gitu kan, karena memang masuk tim. Jadi sementara ini ya menurut dari Perdir 022 dan surat HSSC terakhir ya klausul-klausul K3 salah satunya SMK 3 masih itu aja. Nanti CSMS menurut Pak Basuki mudah-mudahan selesai Maret. Nah itu mulai kita bisa terapin, nanti kita revisi dokumen RKS-nya. Iya, memang menurut jadi penting Pak Baru menurut saya loh ya, karena memang selama ini kan kita memang tadi karena tarik kanan tarik kiri tariknya nggak jelas kan. Menurut saya harus sudah mulai, karena memang K3 ini menurut saya hal yang menurut saya penting ya, karena kita di satu nyawa saja itu nggak bisa dibandingkan dengan apa-apa gitu, karena kesalahan di proses awal, karena dulu mungkin menganggap sepele, menganggap ini kita harusnya udah nggak boleh gitu, karena memang kita udah sekian puluh tahun perusahaan yang memang high risk, sebetulnya PLN itu pekerjaannya hampir high risk gitu ya, terus masih mohon maaf dengan kondisi persyaratan K3-nya yang masih minim, menurut saya juga harusnya sudah mulai bergerak sekarang kalau menurut kami. Karena kalau enggak, saya yakin pasti balik lagi gitu. Karena tarik ulur tadi. Oke Mas Yuli, mungkin ada agenda lain yang dilanjutkan? Enggak Mas Yuli, kalau kami sih itu aja ininya. Seringnya nanti bisa kami share untuk ininya, untuk file-filenya ini bisa aja untuk ya sekedar untuk lihat-lihat lah. Kira-kira ini cuma mini size ya, jangan minimize ya, jangan sampai kok pengadaan cuma seperti ini, jangan gitu, nanti ditunjukkan orang pengadaan jadi bingung semua ini. Ini artinya slide yang cuma minimize gitu ya, sederhana lah. Enggak sering, kalau yang lengkap juga ada, cuma ini yang sederhana gitu. Garis besarnya Pak. Nah, garis besarnya. Dari
rekan-rekan yang lain apa ada yang mau open mic? Mau tanya mungkin? Kalau nggak ada, agenda untuk hari ini sebenarnya pagi ini sharing dari Pak Yuli, terus nanti Pak Rosli akan bisa bergabung sekitar jam 2 karena Pak Rosli pagi ini ada diundang Zoom meeting unit PLN juga sepertinya. Jadi mungkin nanti sesudah break kita bisa bisa kumpul lagi ya dengan materi yang sudah kita siapkan gitu. Jadi kalau agendanya untuk hari ini sebenarnya yang untuk Pak Rosli ya, mungkin nanti kita bisa tanyakan terkait flowchart yang kemarin belum ada kan, kemarin ada flowchart yang penunjukan langsung belum disampaikan Pak Rosli. Nah, karena ini kita dapat insight ya dari Pak Yuli bahwa skema pengadaannya seperti itu ya, mungkin nanti skema pengadaan yang secara garis besar itu tadi bisa kita tunjukkan lah ya ke Pak Rosli, nanti dengan Pak Rosli langsung kita cross check gitu. Kalau skenarionya misalkan metode pengadaannya seperti ini, apakah ini sudah terakomodir semua Pak gitu. Nah, kira-kira nanti dari skemanya Pak Yuli itu yang kita jadikan acuan, nanti kita cross check ke formulir checklist yang termasuk SISDUR yang dibikin Pak Rosli kemarin. Apakah dari mekanisme pengadaan ini sudah terakomodir semua atau belum seperti itu. Contoh kayak kemarin kan untuk yang penunjukan langsung itu belum ada, yang DPT udah ada seperti itu. Nah, terus mungkin nanti juga kita akan masuk ke redaksi SPLN yang sebelumnya di-share di grup. Jadi nanti mohon untuk ini kita masih ada waktu ya, setidaknya sampai jam 2 sampai nanti Pak Rosli kita bisa sekilas baca-baca, review-review dan mana redaksi yang mungkin kita kurang pahami gitu ya dari apa yang dikoreksi Pak Rosli itu nanti bisa kita tanyakan langsung. Dan agendanya sebenarnya ada ini ya, yang pertama flowchart tadi untuk penunjukan langsung, terus kita mereview redaksi SPLN sama ada form CLC. Form CLC ini rencananya yang mau dibikinkan dari Pak Rosli terkait investigasi. Jadi semacam dibuat guidance-nya lah. Pak Rosli akan membantu kita membuatkan guidance jika terjadi kecelakaan kerja. Itu nanti bagaimana cara menarik kesimpulannya atau cara mencari root cause-nya seperti apa itu. Itu akan dikonsepkan juga dengan Pak Rosli karena sangat mungkin vendor ini, maksudnya ketika CSMS berjalan ini terus terjadi kecelakaan kerja, nanti kan dari vendor mereka juga idealnya harus melakukan investigasi. Nah, kita dari konsultan, dari Pak Rosli juga memberikan guidance terkait bagaimana melakukan investigasi dari kecelakaan yang terjadi seperti itu. Karena di kita belum ada tool ya, belum ada tool yang paten lah istilahnya, yang fix yang digunakan di PLN dalam melakukan investigasi. Kalau di Perdir itu investigasinya lebih ke alurnya ya atau tata caranya gitu, tapi secara tools atau metodenya itu belum ditentukan di Perdir 250 sampai 252. 252 itu belum ada di situ. Mungkin demikian. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sekalian terkait pengadaan atau sebelum nanti kita ketemu lagi dengan Pak Rosli ada yang didiskusikan, kalau enggak nanti kita ketemu lagi jam 2 seperti itu. Mas, izin bertanya Mas, diskusi saja sih sebenarnya. Mungkin saya juga kelewatan mungkin. Di beberapa sesi itu kan ada pertanyaan juga. Kemarin waktu saya juga ada sosialisasi ke Pusenlist juga mengenai CSMS ini, ada yang bertanya begitu mengenai biaya K3 begitu dalam pengadaan. Biasanya nilainya itu berapa persen atau seperti apa begitu. Yang bertanya seperti itu. Sebenarnya hal tersebut apakah memang relevan atau memang harus ada atau seperti apa ya Mas? Atau nanti diperkirakan kan jadi kalau misalkan biaya K3 nanti kan berujung lagi ke resikonya ya Mas. Berarti kalau misalkan resikonya tinggi ya berarti ada biaya K3-nya yang lebih tinggi kalau misalkan ada begitu. Nah, kalau sedang nanti ada beda lagi begitu. Nah, itu nanti seperti apa ya Pak? Kira-kira begitu. Apakah ada pencerahan Mas? Itu nanti
Sepertinya Pak Rosli juga pernah ditanyai itu ya, tapi nanti mungkin bisa kita tanyakan lagi. Kalau yang setahu saya sebenarnya terkait cost atau safety cost lah ya, kita sebutnya safety cost secara persentase, itu kalau di migas memang ada ancer-ancer persentasenya. Jadi misalkan 10% atau 5% sampai 10% dari nilai kontrak, seperti itu. Nah, kalau di kita implementasinya di SMS ini mungkin nanti akan masuk di penyusunan TOR atau KAK-nya. Jadi dalam user itu ya, dalam menyusun pekerjaan itu, ketika kita sudah mendefine kebutuhan peralatan yang terkait aspek K3-nya itu apa saja, termasuk kompetensinya apa saja. Nah, itu nanti di TOR dan di KAK itulah yang akan menjadi RAB di situ, di mana itu yang jadi kesepakatannya seperti itu. Kalau secara garis besarnya gitu sih, tapi nanti mungkin bisa kita make sure lagi. Dan apakah perlu kita state ya terkait pembiayaan itu harus ditanggung siapa gitu ya, apakah ditanggung vendor atau ditanggung PLN, apakah bisa masuk RAB itu, apakah perlu di state, mungkin nanti itu bisa kita simpan ya buat didiskusikan dengan Pak Rosli, apakah perlu tertuang di situ seperti itu. Ini sharing itu pernah dibahas, ini ada catatan saya tanggal 21 Desember itu. Itu untuk pembiayaan. Sama Pak Rosli juga ya, Pak? Ya, sama Pak Rusli. Ini keterangan dari Pak Rusli. Biaya penerapan CSMS. Ini keterangan dari Pak Rusli, jika proyek di atas 10 miliar itu 5-10%. Di bawah 10 miliar 3-5%. Nah, ini nanti konsultan, catatan saya Pak Rusli akan mempresentasikan ke direksi. Nanti ada keputusan direksi tentang nilai biaya ini tuh berapa. Jadi nanti kita acuannya di keputusan direksi itu kalau sudah ditetapkan sekian, kita akan memasukkannya kan acuannya dari keputusan direksi. Itu sih saya tangkap kemarin. Berarti melihatnya dari itu ya Pak, nilai besaran kontrak ya, bukan betul. resikonya ya Pak? Jadi ya, begitu resiko dia dipersyaratkan untuk, nah itu tuh nanti bisa jadi, nanti ditanyakan lagi. Apakah dilihat dari itunya aja atau memang dari nilai kontrak dan kombinasi nilai kontrak dan risiko itu mungkin. Iya, nanti ditanyain lagi. Udah itu aja. Kalau masuk ke peraturan direksi, mungkin nggak sih Pak sebenarnya itu apa ancer-ancer persentase angka itu masuk ke ini ya, masuk ke SPLN saja gitu ya? Itu tuh kemarin keterangannya gitu, nanti kita tanyain aja untuk detailnya, gambarannya itu gimana sih untuk itunya, ketetapannya itu. Soalnya karena kalau pengantar SPLN nanti yang kita susun ini kan outputnya adalah SPLN CSMS itu ya, dan itu adalah yang yang ngasih legalisasi istilahnya, yang tanda tangan adalah direktur utama kan, artinya ya sebenarnya direktur utama juga gitu, tapi saya nggak tahu nih, kalau ada yang tahu mohon bisa dikasih tahu duduk apa istilahnya hierarki peraturan di PLN ini, apakah SPLN itu setara per dir atau di bawahnya atau gimana gitu ya. Kira-kira ada yang tahu nggak hierarki ini, regulasi di PLN? Kan SPLN juga ada per dirnya, Mas Surali. Betul, pengantarnya kan per dir. Maksudnya apakah itu setara gitu Mas, atau statusnya seberapa gitu ya? Kalau di pemerintahan kan ada UU, di bawahnya baru PP yang seperti itu kan. Tapi kalau per dir itu kan, ya itu tadi, pengantarannya kan berupa per dir. Berarti kan secara per dir berarti kan harusnya kan. Iya, tapi secara tidak langsung kan per dir itu mengakui bahwa SPLN itu kalau ada pekerjaan apa, pakailah SPLN ini. Itu dari per dir bilangnya gitu. Berarti kan sudah diakui SPLN itu. Dan isinya per dir kan tidak rinci, hanya secara global banget lah gitu. Baru nanti sesuai dengan SPLN nomor sekian terlampir SPLN-nya gitu. Ya kalau menurut kami, kalau SPLN itu lampiran dari perdir itu ya kekuatan hukumnya sama dengan waktu kita ngomong perdir terus ada juknisnya gitu kan. Ya juknisnya itu mempunyai kekuatan hukum sama dengan perdirnya itu gitu. Berarti kalau gitu
Bisa kita masukkan aja ya Pak. Mungkin redaksi yang itu nanti ya, yang Mas Nur Cahyo tanyakan, mungkin bisa sekalian kita masukkan salah satu inilah satu pasal khusus gitu ya, buat guidance terkait anggaran gitu kan. Mungkin gini Mas Ulil, ini benar nih menurut saya ini penting, sehingga memang harus ada analisa nih. Kita nggak bisa 3%, 5%, 10%. Harus ada pembanding. Misalkan 10% dasarnya apa, sehingga ya kayak kita menentukan dulu koefisien, koefisiennya 0,1, 1 itu karena faktor risikonya ini, 0,2 karena ini. Harus dibuat itu supaya apa? Pada saat kita menentukan 1%, 2%, 3% itu ada analisa untuk menentukan itu gitu. Nah itu saya nggak tahu di terkait dengan K3 ini nanti analisanya itemnya apa saja, itu harus dibuat dulu nih yang disepakati untuk ada nilai nominalnya itu. Berdasarkan itu nanti baru dilakukan itu, supaya maksud kami kalau toh nanti ditanyakan kenapa sekian, itu kita ada rujukannya yang memang secara teknis bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya nggak ngerti item-item di K3 yang memang ini nanti harus ada. Kalau menurut saya harus ada anggarannya. Kenapa? Contoh nih, saya pekerjaan di Metito, mohon maaf nih, WTP, itu untuk biaya kantor saja diganti, biaya listrik saja diganti, biaya telepon saja diganti gitu loh. Nah, ini terkait K3 yang konsekuensi risikonya tinggi kok malah nggak ada biayanya. Menurut saya nggak pas juga gitu. Tetapi yang perlu disiapkan adalah analisanya, sehingga pada saat kita memilih 2, 3, atau 5, atau 10% itu berdasarkan teknis yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu. Nah, nanti teman-teman K3 yang memang sudah top markotopnya di situ bisa menyusun itu, sehingga nanti bisa analisa itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu Mas Sulil. Ini lebih ke semacam bikin kajian ilmiah gitu ya Pak Yuli? Iya, untuk menentukan persen itu iya, kita nggak bisa berdasarkan experience ya Pak? Bisa berdasarkan data yang ada gitu bisa ya Pak Yuli ya? Ya bisa juga, tetapi data itu bisa dikorelasikan. Contoh tadi Pak Farul sudah menyebutkan di atas 10 miliar sekian persen. Saya cocok dengan pertanyaan Mas tadi. Ini kalau kita ngomong K3, ngomongnya bukan nilai tetapi risiko. Jadi risiko itu jadi parameternya. Jadi risiko tinggi ya memang harus biaya K3-nya tinggi gitu ya. Nah, nanti berapa persennya ya nanti, makanya kalau kita nggak punya analisa kajiannya itu memang agak susah. Maksud kami di teman-teman K3 yang punya pengalaman hitung-hitungan itu, misalkan Pak Rusli ada, minta itu supaya nanti kita ini menentukan ini ada dasar ininya gitu. Oke, terima kasih masukannya Pak Yuli. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi teman-teman. Kalau nggak ada, kita bisa mau lanjut. Silakan kalau yang mau lanjut ini ya, mau lanjut melakukan aktivitasnya atau mau utak-atik SPLN-nya bisa dilanjutkan seperti biasanya. Nanti kita ketemu lagi mungkin jam 1.30 lah ya. Kita setengah jam lebih dulu dari Pak Rusli. Baru kita mulai diskusikan dengan Pak Rusli. Mas Ulul, ini kan filenya udah terlalu banyak ini yang di grup nih. Yang file terakhir yang share ulang. File terakhir yang dibikin sama Pak Rusli itu ya, yang link status ya, yang di itu link share doc yang Google Drive yang di status itu, atau ada yang lain lagi ya? File Word Mas Habib. File Word. Oh iya, berarti bukan. Kan barangkali bisa di share ulang. Udah terlalu banyak file. Siap, makasih Mas Habib. Siap, oke Mas. Nah, itu saya share-kan di grup ya. Mohon bisa dibaca redaksinya. Nah, termasuk nanti ketika kita mau menambahkan ancer-ancer itu ya, ancer-ancer biaya safety cost-nya itu nanti mungkin bisa masuk di bab yang mana, itu bisa kita tanyakan juga ke Pak Rusli. Udah masuk nggih Mas Habib filenya? Siap Mas Ulul. Pak Yuli bisa share waktu ini nggak Pak Yuli, waktu menentukan koefisien itu metodenya seperti apa
Dan apakah analisa itu kita tuangkan juga ke dalam legalnya atau analisa cukup di balik layar tapi ketika kita ditanya kita bisa menunjukkan seperti itu? Kalau kemarin waktu kita menentukan koefisien yang waktu ini contoh waktu koefisien alih daya itu kan kita cuma dikasih guidance 1,1 minimal 1,1 maksimal berapa gitu ya. Sehingga kita untuk menentukan 1,1 itu parameternya apa, 1,2 apa ya kami bikin kami bikin beberapa faktor, ada faktor risikonya, ada faktor ininya gitu untuk menentukan koefisien itu gitu. Nah, saya nggak tahu di K2 K3 nih itemnya apa dulu nih. Itemnya yang mau di ini kan apa dulu gitu. Kita harus dapat itu dulu, baru nanti kita petakan seperti apa gitu. Makanya kami pengen tahunya di K3 nih kalau ada anggaran itu item apa sih sebetulnya yang mau di ini gitu. Nah, itu harus itu dulu supaya nanti kita bisa memetakan itunya jadi berapa persen itu gitu. Nah, saya teman-teman yang sudah berpengalaman di K3 lah kira-kira untuk persyaratan CSMS ini barang atau material atau apalah yang terkait dengan K3 yang memang perlu itu ada nominalnya terkait dengan apa. Nah, itu dulu. Itemnya apa dulu. Terus kalau dari Mas Ulil, Pak Yuli sama Mas Nur Cahyo, saya nggak menjawab, makin malah bumbon ini, maksudnya memberikan pertimbangan. Kan beberapa kali juga di pekerjaan pusenlis itu kita masukkan di RAB itu subjudul ya, itu peralatan K3. Ya. Itu kita masukkan, ada beberapa pekerjaan kita cuman kita juga dalam menentukan itu kita juga harus bijak juga nantinya, karena setelah logikanya kan sebenarnya kalau itu barangnya berupa peralatan bukan material yang diinstal di pekerjaan itu, peralatan itu kan sebenarnya repetitif. Setelah dia sudah beli itu sebenarnya sudah melekat ke kewajiban dia. Kita udah nggak harus men-state di situ lagi, ada lagi misalnya helm, golf, karena itu kan sudah peralatan kerja dia. Lain kalau misalnya itu relay, katakanlah ya, relay yang harus diinstal di peralatan itu, relay proteksi udah diinstal, tapi ada pekerjaan lain butuh relay lagi lah, kita bisa state di situ. Tapi kalau itu berupa peralatan kerja gitu ya, agak susah kita masukkan ke safety cost karena nantinya itu sudah obligatori itu. Udah tanpa harus kita masukkan di safety cost, itu sudah sebuah mandatori yang harus mereka punya. Iya. Itu sih pertimbangan. Jadi saya nggak menjawab, tapi berdasarkan karena waktu saya di pusenlis baru-baru, saya diminta untuk, kami ada pekerjaan COS waktu itu, ada change over switch gitu ya. Saya state di sini, loh kok nggak ada peralatan K3-nya? Sama teman-teman teknis di challenge, loh Mas itu kan sudah harus ada, gitu. Jadi memang harus punya peralatan K3-nya. Saya tetap mengekeh ya, kalau nggak di sini kita mana bisa memastikan mereka punya gitu. Kalau udah di sini kan kita enak gitu negur mereka kalau nggak ada, akhirnya ada gitu. Cuman waktu saya menjawab itu sebenarnya saya pribadi juga benar juga sih. Juga sih. Enggak. Ya. Baik Mas, kalau saya gini, prinsipnya kan dalam proses berkontrak itu kan harus adil ya. Nggak bisa kita menekan satu pihak, menguntungkan satu pihak. Jadi gini, kalau memang sebetulnya gini, semua apapun yang dia keluarkan itu masuk di cost dia. Apakah bentuknya peralatan, apakah bentuknya sistem macam-macam, itu jadi cost. Cuma apakah ROK 10% itu bisa mengakomodir itu? Sebetulnya kan gitu nih jadi masalah nih. Karena kalau di pekerjaan konstruksi itu mohon maaf ROK itu sampai 30%. Di luaran di PU itu coba cek saja. SNI itu ROK-nya 30% loh Mas. Artinya pada saat itu dipersyaratkan ada korelasinya. Karena ROK-nya memang tinggi sehingga kita tidak perlu memasukkan alat. Tapi kalau kita ini kan 10% nih.
atau 15% sekarang konstruksi. Dengan ROK 15% ada bisa dituangkan di sana. Apakah gitu ya? Apakah itu bisa mengakomodir alat-alat itu? Kalau memang secara analisa itu bisa, ya yes oke gitu kan. Memang ini yang jadi pertanyaan kita dengan di state ROK 10 atau 15% untuk konstruksi. Nah, itu memang apakah kalau semua peralatan dan semuanya jadi beban dia itu jadi kan gini, pada saat dia tidak mendapatkan keuntungan yang pada porsinya, pasti ada yang ditekan yang lain. Ditekan yang lain ini sebetulnya menyebabkan risiko gitu loh. Sebetulnya menurut kami itu pada saat sesuatu dia nggak menerima pada kondisi wajarnya, maka ada potensi risiko. Kita sebetulnya mengelola memelihara risiko di sana gitu. Kenapa? Pasti dia akan mengakali yang lain supaya ini nutup ini gitu. Nah, ini yang sebetulnya harus sama-sama dibuka gitu ya. Nah, supaya kita pengen kualitas yang bagus, ya mungkin harganya juga cukup bagus gitu. Nah, itu pastilah di dunia bisnis pasti seperti enggak ada lah kita harganya maunya harga ecek-ecek terus kita minta barangnya Eropa kan ya pasti enggak dapat lah. Nah, itu yang maksud kami ini yang perlu dalam menentukan itu juga harus fair juga gitu. Saya setuju Mas sebetulnya kalau ini tidak dibebankan jadi biaya tersendiri, tetapi balik lagi ROK yang kita berikan kepada mereka itu memadai enggak? Pada saat tidak memadai, pasti ada potensi mana yang akan dia akal, itu pasti itu. Sudah ini rumusnya, karena pemborong itu enggak mau rugi gitu. Nah, itu rumus sehingga ini yang mungkin kita cari win-win solution-nya menurut kami kayak di Yantek itu kan memang peralatan harusnya dia dipenuhi gitu, tetapi masuk di hitungan kita yang menjadi sewa gitu, seakan-akan jadi oh ini masanya 3 tahun. Memang kebetulan kalau yang tek nggak apa-apa karena pekerjaannya 5 tahun jadi bisa agak gampang ya. Tapi kalau pekerjaan yang sifatnya konstruksi habis selesai ini memang kita bisa mengukur apakah alat K3 yang dipakai ini dalam satu pekerjaan, satu proyek ini habis atau tidak. Nah, ini nanti yang mungkin bisa proporsional, bisa dipersentase mungkin ya. Contoh kalau alat itu baru rusak kalau untuk mengerjakan 2-3 proyek ya berarti enggak 100%, mungkin sepertiganya nilai dari nilai itu yang akan kita ganti. Jadi kita tidak mengganti secara 100%. Tetapi kalau alat yang kemungkinan potensinya habis sekali proyek ya itu kemungkinan bisa diganti. Mungkin ya ini kalau menurut saya kira-kira kayak itu gitu. Oke, terima kasih Pak Yuli. Mas Habib izin nambahi aja, mungkin ini bisa kita note ya. Nanti diingetin bareng-bareng ya untuk kita angkat isu ini ke Pak Rosli gitu kan, kita mintakan pertimbangannya. Tapi kalau dari saya pribadi sih sebenarnya ada gambaran juga sebenarnya kalau di K3 itu kan terkait cost-nya kan lebih ke pengendalian risiko kan. Jadi risk control-nya. Jadi yang menimbulkan biaya adalah di aktivitas risk control. Jadi risk control ini mulai dari eliminasi sampai APD ya yang kelihatan itu akan menimbulkan efek atau cost lah, menimbulkan cost gitu. Nah, mungkin dari cost itu nanti bisa kita bikin parameternya, salah satunya misalkan masa kerjanya ya. Kontrak itu kerjanya berapa lama, terus resiko pekerjaannya seberapa tinggi, terus jumlah personilnya berapa, dan APD apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Dan pengendalian risiko apa saja yang dibutuhkan. Mungkin redaksi itu atau parameter itulah yang nanti bisa kita masukkan ke dalam SPLN ya, terkait untuk memenuhi safety cost. Artinya terkait itu tadi, untuk pengendalian risiko itu tadi, jumlah orangnya, terus lama kerjanya, APD apa saja yang digunakan, itu setidaknya parameternya tertuang lah sebagai guidance dalam SPLN kita nanti. Nah, perkara persentasenya kita bisa menentukan atau enggak karena memang perlu istilahnya kajian ilmiah ya yang lebih ilmiah lah intinya, yang lebih reasonable untuk kan nggak bisa tembak-tembak juga 10% dan 10% dasarnya dari mana kan itu kita harus setidaknya punya alasan untuk menentukan itu. Mungkin nanti apakah dengan average atau bisa dari beberapa studi case dari kontrak-kontrak yang udah ada, kita estimasikan dan di rata-rata 10%, apakah itu nanti mungkin, ya intinya coba nanti kita diskusikan dengan Pak Rosli lah. Kalau tadi gambaran juga dari Pak Yuli kan udah menyampaikan ke kita juga
Dan sepertinya memang SPLN ini kan pengantarnya adalah direktur ya, dari Dirut. Jadi sebenarnya equal secara regulasi. Katakanlah kalau nggak sama banget ya, setidaknya itu dari direksi juga yang tanda tangan gitu kan, jadi punya kekuatan hukum. Nah, dan ketika redaksi yang seperti ini tadi terkait safety cost itu kita masukkan sekalian di SPLN, apakah nanti secara mendetail atau secara garis besar saja atau parameter-parameternya aja yang kita masukkan, itu nanti bisa kita mintakan pertimbangan ke Pak Rosli seperti itu. Tapi setidaknya kita udah ada guidance yang lebih mengerucut lagi ya terkait safety cost seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, teman-teman? Bapak-bapak sekalian. Kalau cukup, kita break, maksudnya mau lanjutkan aktivitas yang lain lagi, nanti kita ketemu lagi jam 1.30 ya. Kalau nggak ada yang didiskusikan lagi. Yap. Pak Bas, ada yang mau disampaikan Pak Bas atau nanti Dari kita saya bisa ini pas saja dulu, pas. Ini masih ngurusi yang lain-lain soalnya, mohon maaf. Saya ngikutin aja. Soalnya mau ada demo jam 12. Silakan aja diatur, Mas Ulil dan teman-teman. Oke, baik Pak. Kalau cukup dari Pak Bas, mungkin dari yang lain sepertinya juga sudah cukup. Nanti kita ketemu lagi ya jam 1.30, karena kebetulan saya juga ada beberapa Zoom dan mungkin aktivitas lain juga, teman-teman juga mungkin mau lanjut aktivitas pekerjaannya, bisa dilanjut. Baik, terima kasih atas partisipasi.